Selamat datang di podcast seminggu. Ya. Dan kali ini edisi 40 tahun. Umur kita bukan podcast seminggunya. Edisi 40 tahun karena semua di sini 40. 40. Tamu kita juga 40. Ada Ari Kriting. Sabar, saya perbaiki dulu. Pinggang sakit sedikit. Kenapa? 40. Tapi bungnya kayak guil. Pakai kalung. Pakai kalung gitu kayak Pakai guil. kalung tentara. Apa kalau orang timur kayaknya suka pakai kalung Iya. gitu. Suka pakai yang menyala-nyala kayak. Kalung besi putih. Kalau Apa kita sih? bilang besi putih. Perak. Besi putih. Besi putih. Kalau di sana bilangnya kalung besi putih. Besi ini. Sebenarnya Tapi dari, perak. Bukan, besi putih. kalau dari tepung tetap disebut besi putih. Kalau dari tepung, kalung tepung. Masa orang kadang ngomongin tepung. Tapi kan bukan, emang itu besi. Besi. Oh, itu kalau itu tulisannya apa? Ini tulisannya Pulau Morotai. Saya Oh. punya teman yang kasih ini. Oh, dia dari Pulau Morotai itu. Iya, dari Pulau Morotai. Tapi kalau orang timur emang seneng pakai aksesoris gitu ya kayaknya. Bung. Iya. 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 Bando gitu ya. Cewek-ceweknya. Ini. Cewek-ceweknya iya. Kepala Mickey Mouse itu loh. yang ini, yang bulat-bulat di kuda itu suka gak? Iya tuh yang bulat-bulat di kuda. Kalau bukan yang tanduknya nyala-nyala tuh. Ya tapi gitu kayaknya ya. Kenapa Iya. Bung kayak gitu Bung? Orang timur kenapa suka bling-bling? Mungkin karena soul hip hop ya. Oh. Karena kalau Indonesia Timur itu sangat identik dengan soul hip hop. Hip hop. Iya. Hip hop. Ibu-ibu di sana saja tuh kalau marah kayak nge-rap. Masa? Iya, anak anjing kok kena bikin apa sih lu bilang gede-gede. Langsung jadi rap god. Jadi lagu ya. Iya bener ya. Tapi bener begitu Bung? Ada. Nanti kau coba lihat di TikTok. Heeh. Ada ibu-ibu dia ditipu sama anaknya terus dia marah. Cepet banget. Dia marahi anaknya Oh, dari yang lagi masak. lagi Ya. masak. Bu ada paket. Ada paket. Iya. Dia keluar. Uang kaget Kak, uang Iya, kaget. uang kaget. Wah. Dari keluar dia lihat tidak ada. Dari ruang tamu Tamu sampai sampai dapur dapur. lagi kan. Marah. Cepet kan? Iya. Kayak rap kan? Oh. Kok anak anjing ini Iya. gitu marah. Gue dengan anjing gue tipu orang tua gue gitu. Iya. Akhirnya iya. Ibu Bung begitu juga? Tidak, kalau saya punya mama itu malah kalau ngomong kan saya punya mama guru SD. Oh halus. Halus. Anjing gitu kalau Punten. ibu Jawa itu mah. Tapi nggak pernah marah-marah begitu. Saya punya mama. Heeh. Saya punya mama itu sebenarnya kalau marah juga tidak, cuma di sekolah itu kan terkenal sebagai salah seorang guru yang tegas. Oh. Kalau kita bilang guru tegas, kalau guru killer lah. Galak juga sebenarnya. Sebenarnya cukup tegas. Guru SD itu dari kapan? Dari tamat SMA dia jadi guru SD. Oh, ya berarti dari pas Bung lahir udah guru SD. Guru SD, SPG. Ibunya saya itu SPG. SPG, bukan kroko. Emang piton SPG mah. Kok SPG? Zakult ya, pakai sepeda. Itu bukan. Itu SPG apa? sales. Sekolah pendidikan guru dulu. Oh, sekolahnya. Iya. Oh, kirain ibunya lulusan SPG. SPG. Di PRJ. Ada banyak tuh SPG. Dari Misakura. Dulu kan bisa kalau- kurang rasa papeda. Rasa ikan ekor kuning. Itu mau dicat kabur ya. Jadi yang kuning ekornya doang. Belum selesai. Lari dia. Kenapa pas Itu orang gak peduli rasanya, yang penting ekornya. Yang penting buntutnya kuning. Kalau topinya kuning gak mau. tapi tadi apa? Bung bilang apa? Mama Bung kenapa? SPG, sekolah Ya, pendidikan guru. guru. Terus tamat itu langsung jadi guru. Tamat SPG itu langsung jadi Nah, guru. berarti waktu Bung SD diajar sama mama. Sempet gak? Cuma sekali, tapi itu kayak mungkin sebulan 2 bulan aja. Kenapa tuh? Dia jadi guru pengganti. Tapi- Tidak tahu. Saya tidak pernah diajar sama saya punya mama. Kami satu sekolah. Saya SD di tempatnya mamaku mengajar. Tapi dari kelas 1 sampai saya tamat itu dia tidak pernah mengajar di kelasnya saya. Cuma pernah saya ingat diajar itu mungkin sekitar 2 bulan karena gurunya itu sakit. Cedera. Engkel. Hamstring. Kalau di sana gini, guru sakit apa? Digigit babi. Ya, mungkin nggak? Digigit lagi.
Dipegang. Mungkin gak Bung? Apa? Ada gak orang digigit babi di timur? Saya punya om. Digigit babi? Iya, jadi dia pergi berburu. Dicium, kalau dicium babi pernah ada gak yang dicium babi? Digigit babi hutan itu galak, bahaya tuh. Dia Oh. banyak kakinya, almarhum itu. Banyak kakinya di sini, saya punya om itu. Oh. Kakinya ada banyak. Apa lukanya? Lukanya. Digigit ganti yang ini. Jadi katanya mereka dikejar babi. Dia kan penunjuk jalan gitu, yang tahu tempat cari Berburu. Ya, dia ya, yang ya. tahu. Ceritanya nih saya diceritakan aja. Ya. Dia yang tahu. Berburunya berburu apa tuh? Babi sih sebenarnya. Oh. Rusa. Diskon kali berburu diskon. Berburu di. Masa berburu? Dekat lebaran tuh biasanya. Rusa Pakai apa? pakai mic juga begini kan? Iya ibu-ibu. Apa itu? Ada gitu itunya kadang. Kalau aku denger kayak aduh ganggu nih. Jelek, soalnya jelek. Iya, soundnya jelek. Ibu-ibu karena sana jin. Diskon 50%. Apa orangnya sambil mandi kali? Di air terjun. Sambil goreng tahu. Jadi berburu rusa. Mereka berburu rusa katanya. Buat apa? Buat dimakan. Oh, Buat dimakan sama buat Bung makan rusa. iya dong. Sempat makan rusa. Gak normal loh itu. Hah? Macan doang yang makan rusa. Iya bener. Macan doang. Macan makan rusa. Gue gak pernah di sini ada orang makan rusa. Kita makan. Kalau dia dapat itu baru kita gigit dari perutnya tuh. Tuh, dia mah ngeledek diri sendiri ya. Lagi masa dibandingin Ya lu. Lah ngapain dibandingin sama macan? Lah karena yang makan rusa. Karena kita gak pernah nih misalnya gini, Iya. makan apa ya? Makan rusa yuk gitu gak pernah. Nggak ada. Malah sop kambing, Sop kayak tempe, ada ikan bakar, mendoan. makan udang enak nih, Iya. ada. Kalau di sana normal. Orang berburu rusa untuk dimakan itu normal. Berburunya rame-rame gitu dari semak-semak juga ngintip. Iya dari gitu. semak-semak itu pakai senjata. Larinya pakai tangan juga, lari pakai tangan gitu. Apa? Larinya pakai tangan juga gitu. Pakai tangan terus kita kepung. gitu. Enggak. Pakai pistol. Pakai iya senapan. Nah, apaan? Semak-semak. Iya. Kan terus ada rusa segini. Nyari apa, Bang? Di sebelah dari kamu. Jadi tapi memang di sana umum orang makan rusa. Kadang orang berburu untuk makan, kadang untuk bikin hiasan. Apanya intinya tanduknya? Pala rusa itu yang kepalanya doang itu. Dikerasin berarti. Ya lembut-lembut aja. Enggak maksudnya itu kan dikerasin. Iya bukan? diawetin. Diawetkan. Diawet. Itu buat apa? Ada ini, ada Kompetisi. Pala rusanya ada 4, rumahnya bagus gitu, gitu. Dijadiin hiasan. Tapi itu yang bawa biasanya pejabat-pejabat. Oh iya. Maksudnya Kalau bukan masyarakat setempat enggak kayaknya kasih aja. kalau deh. warga buat makan. Makan aja. Tapi Bung pernah makan rusa? Pernah. Enak gak? Enak sekali. Oh ya? Kayak apa? kuda. Serius. Kalau kayak rasanya kayak naik kuda. Nah, kita ngerti itu rasanya. Rusanya enak loh. Rasanya kayak naik kuda. Kita ngerti karena kita pernah di puncak. Iya, kalau makan kuda, saya pernah sekali tapi saya juga lupa. Maksudnya nggak. Dia kayak teksturnya tuh kayak sapi, tapi lebih asin dan lebih kayak keras gitu. Bukan keras ya apa ya? Lebih padat kali ya. Dagingnya Iya. asin. Alot. Iya. Kalau menurutku itu agak asin, agak apa? Gurih sekali. Alot nggak? Tergantung yang bikin juga. Oh. Maksudnya kadang-kadang alot, kadang-kadang Nenek-nenek gak bisa makan dong. Nenek-nenek. bisa. Kan alot keras. Dikunyahin dulu. Jadi Kayak anak bayi. ini Risa nih. Ya, ini sawi nih. Iya. jorok. Ini acar. Masa aja dikunyahin. Aneh nih temannya nih. Jorok. Terus ini yang tadi Nggak. mereka pergi berburu. Enggak, tar lu. Berarti apa kalau keras enggaknya tergantung yang masak. Tergantung yang masak. Nah, Kalau Gordon Ramsay yang masak Iya. itu Gordon kira-kira Ramsay gimana? dia pernah kayaknya dia tidak makan rusa orang itu. Aneh nih orang nih. Jadi biasanya diapain Bung kalau rusa itu? Di dendeng. Oh. Dendeng rusa itu enak banget menurutku tapi. Jadi dia diiris tipis. Lebih enak dari dendeng sapi di sini. Lebih enak. Kau pernah makan dendeng sapi di sini? Pernah. Di dendeng sapi yang dijual di Warung sini Padang. di Jakarta. Iya di warung Padang pernah. Oh, dendeng Padang juga pernah. Pernah. Enakan itu. Kalau menurutku Oh. lebih enak dendeng rusa. Dendeng rusa. Oh. Dendeng gitu rusa ya. itu apa ya? Ada rasanya yang berbeda gitu, ada gurih-gurihnya gitu. Kalau saya itu kan berarti di Wakatobi lah hitungannya ya. Di bau-bau. yang
Yang mana? Rusa. Kalau di Wakatobi ada juga di Kalidupa. Kalau ini yang kejadiannya omku ini di Maluku. Nah, kau makan rusa di mana? Di Bau-Bau, dibawain. Oh, tapi kok di Bobo jarang. Di Bau-Bau ada juga tapi kayak jarang di mungkin di Pasar Raja mungkin ada ya. Oh, itu di ini kali di Maluku apa namanya? Ternate. Apa sih yang pasar itu di mana sih? Pasar yang Pasar yang di Sulawesi itu loh, pasar yang jual Iya. tomon. Manado itu mah ya. Manado itu Cuma- mah. Iya, bukan tapi ya, bukan tapi kalau rusa itu di timur kayaknya masih cukup umum. umum ya. Karena di mana-mana saya ketemu juga ditawarin gitu. Abang mau makan rusa Kak? Kayak waktu kita syuting di Atambua Hah? sama Laude Cynthia Bella. Hah? Terus kan saya lihat padang-padang kayak gunung terus banyak Iya, padang-padang iya, gitunya iya. kan. Savana gitu Ah. kan. Terus saya tunjuk, saya tanya sama orang setempat, di situ masih ada rusa. Karena habitatnya gitu, Iya, savana iya. tapi ada semak-semak Iya, kecil-kecil, iya, iya. daun-daunan Rusa di situ? gitu. Iya, bilang, di situ di bukit situ masih ada rusa kan. Banyak abang. Si Laude Cynthia bilang dia di situ rusa hidup. Iya, liar, iya. Wah, lucu, dia bilang begitu. Terus abang itu dia bilang sama saya, "Abang, mau makan rusa kah?" Laude Cynthia bilang marah-marah langsung. "Lo jangan dimakan itu." Dalam hati kayak, "Nanti aja bang, jangan kasih dengar dia." Dia kasihan sama rusa, padahal kita maksudnya umum banget makan rusa itu. Kalau di sana ada ini nggak restoran rusa gitu? Iya. Restoran Tidak ingat sih. Kentucky Fried rusa. KFR dong. bukan fried chicken ya. Mac rusa. Ada nggak Mac rusa? Kentucky rusa chicken dia. Hoka rusa. Ada nggak? Gak ada. Rusa Hut. Gak ada. Ada rusanya di pizza gitu. Rusa bakar Mas Mono gitu ada nggak? Saya tidak ingat. Rustik. Rusa tikungan. Nggak ada ya jual rusa. Gak doang? ada. Sate kiloan rusa gitu gak ada. Oke. Dia kayaknya itu apa ya, musiman. Jadi senemunya orang aja. Oh. Senemunya Karena orang. ada masa di mana rusa nggak ada ngumpet, ada banyak banget habis beranak. gitu kali ya. Iya, karena kan maksudnya untuk berburu rusa itu kan ya kadang-kadang orang berburu 2 hari 3 hari juga pulang nggak dapat rusa juga. Susah nangkep rusa. Susah. Kecuali kayaknya mungkin di Merauke. Kalau Merauke itu disebutnya itu kota rusa karena di sana itu banyak sekali kayaknya. Kayak kucing gitu, kayak di sini kucing. Iya, kayak sampai orang kayak tidak mau makan gitu, kayak terlalu banyak mungkin ya. Banyak ya kayak di Jember kota santri gitu, banyak santri kan. Iya, saya kayaknya pernah ditipu sama Jogja, temanku. kota itu. pelajar Iya. itu kan. Kota hujan karena hujan mulu, itu rusak mulu kali gitu ya. Begitu, hujan tuh turun dari. Bukan gitu dong. Ya tadi Saya bilang tadi tuh rusa turun dari langit tapi kebalik. Maaf ya, typo. Om lo, paman lagi. Iya, mereka berburu rusa. Terus kalau saya tidak salah itu ceritanya mereka berburu rusa. Tiba-tiba ada kayak induk babi gitu, babi hutan. Gede. Terus ngejar ngamuk gitu. Nah, yang dia antar ini panik, nggak tahu. Nah, dia karena udah terbiasa, dia lompat naik di pohon bambu. Oh, Jadi turun yang- dong gitu. Yang terdekat. Dia naik di ujung. Ah. Lihat teman-temannya putar-putar di semak Bawah. dengan pohon-pohon, dia panggil. "Woi, naik, panjat sini. Naiklah itu. Jadi dia sudah paling ujung. Dia naik ke atas sedikit supaya teman-temannya bisa dapat naik, tempat. ya. 1 naik, 2 naik, dia naik lagi. 3 naik, lama-lama ditunduk. Sumpah dia yang dihantam. Tang, begitu. Oh. Diceritakannya. Iya, Jadi iya, saya tuh lihat ada luka-lukanya di sini kayak, itu yang terjadi ya, gitu. Kenapa nggak berburu babi aja ya. Mungkin beda kaliber itu kali ya. Senjatanya. Iya, pelurunya mungkin ya. Oh. Katanya itu sudah ditembak tapi dia ini Babinya udah tembak. sudah ditembak. I love you gitu. Nolak. Enggak, biasanya kalau mau efektif itu pakai yang basoka gini. Kok enggak yang pelurunya banyak. Mencet. Itu biasanya. Itu Om lo nggak pernah nonton Rambo. Iya. Katanya sih dia sudah coba pakai itu. Dari Iya, jadi itu gara-gara guru nggak masuk. Terus nyokap jadi. Ntar dulu.
Kan kita awal cerita itu. Lu lupa ya? Kita awal cerita itu. Nyokap pernah ngajar lu 2 bulan. Gara-gara gurunya cedera. Digigit babi. Bisa gak sih? Bisa. Om saya pernah. Betul juga. Om saya ya kan. Terus emang om lagi berbawa rusa. Emang orang makan rusa. Kita ke rusa. Karena kita balik lagi. Bahaya lo gak inget. Gue aja inget. Saya punya memori tadi sampai dia panjat. Saya masih ingat. Ini saya harus cerita dia panjat. Ternyata kita mau mundur lebih jauh lagi ya. Agak jauh sih itu. SD apa Bung namanya Bung? SD Negeri 1 Bone-Bone. Bon. No Bone-Bone. Bone-Bone. Tulang. Tapi emang tulisannya Bone-Bone. Iya emang baca juga Bone-Bone. Iya Bone-Bone. Keren juga ya. Keren. Bon anjay. Itu di Bau-Bau. Di Bau-Bau. Kenapa di sana ulang-ulang Bau-Bau, Bon. Iya. Bone. Iya, Bone-Bone, bau-bau, wangi-wangi. Wangi-wangi Ada. Wakatobi itu kan wanginya wangi-wangi. Wangi-wangi Tobi. Bukan, Wakatobi itu singkatan dari 4. Wangi-wangi. Kakak. Kaledupa. Tomia. Binongko. Lo kalau dia ngasal lu Enggak tahu. Itu kalau gue baca semuanya berubah gak gue jadi ninja gitu. Wangi, kakak Dio. Kaledupa, Tomia, Binongko. Das. Itu kata-kata yang gak ada bayangan kalian ya? Mantra. Jadi mantra. Iya, karena orang banyak yang gak tahu. Dikira tuh Wakatobi satu tempat. Oh enggak, itu 4 pulau. 4 pulau. Kau sudah pernah sampai sana kan? Bau-bau aja. Oh bau-bau belum nyebrang ya? Belum sama sekali. Aji sama Boris ya yang udah nyampe ke Wakatobi ya? Wah gak tahu saya. Katanya pernah tuh mereka menyelam di situ. Belum tahu saya gak tahu. Bagus banget alamnya. Alhamdulillah bagus. Ari kalau pulang ke kampung, dia suka ini ke laut, ngambil bulu babi, terus makan di kapalnya langsung. Iya di pinggir bulu laut. Babinya? Iya bulu babi dimakan? Dicongkel bisa enak. Isinya apa? Isinya apa? Kayak rusa. Rusa laut. Enggak, dia tuh asin-asin. Semuanya asin. Koaci juga asin, koaci. Mendingan makan koaci. Gak perlu lari. Gak perlu berburu. Dia itu apa? Kalau siapa namanya? Kayak unagi. Umami itu rasa gurih, umami. Kalau unagi? Unagi itu belut. Betul. Nah, kalau yang kuning-kuning? Yang tai. Bukan. Bendera Golkar. Trinity kuning. Ekor ikan. Yang kuning. Ekor ikan. Yang kuning. Ranger kuning. Iya, Trinity. Yang kayak telur ikan gitu lah yang di atas sushi. Itu ya. Namanya apa ya? Iya, kayak telur ikan. Aduh, apa sih nama telur ikan bahasa Jepang itu? Bukan. Osin. Gendong ada gitu. Endok ikan. Itu, jadi rasanya asin-asin kayak itu. Nah itu tuh apanya sih yang dimakan sebenarnya? Jadi duri babi itu, dia kan bulat. Yeah. Terus banyak durinya kan. Terus kita belah. Nanti di cangkangnya itu kita buka jadi kayak tempurung kelapa gitu loh. Kita buka, di dalamnya itu ada 5 ruas. 5 ruas, dia seperti ini. Nah, ruas-ruas itulah besarnya itu bisa sampai sejempol gini atau sebesar jari kita lah. Jadi kita korek aja. Korek pakai jari gini. Korek pakai jari, pakai sendok. Itu langsung dimakan mentah. Bisa dimakan mentah. Kalau nggak mentah diapain? Kalau nggak dimakan mentah biasanya direbus. Direbus tapi sama cangkang-cangkangnya. Baru bisa dimakan. Iya, tapi kalau saya sih lebih suka yang mentah. Iya, lebih seger enak. gitu ya. Seger, enak. Habis mandi segernya gitu ya. Kayak habis treadmill 1 jam terus sauna itu seger banget sama dipijit di Delta 1,2 ada keluar seger banget. Bung Ari dulu SD kayak apa sih Bung? Kayak begini. Pakai tanah merah tapi serem. Saya dulu SD anak bawang. Anak bawang maksudnya gimana? Gak diajak main? Iya, saya dulu waktu kecil itu kan saya punya mama guru di situ. Jadi kayak mungkin sungkan kali orang ya. Ngajak main. Ya anak guru gitu. Bukan gara-gara saya tuh cebol dulu kecil. Oh iya. Jadi di antara murid-murid di situ saya tuh yang kecil. pendek.
2 orang tuh kami. Jadi kalau kayak lari gitu apa? Kan kadang lomba lari antar grup gitu kan. Itu kan pegang aja gini jadi berhenti gitu deh. Film karet tuh. Waduh, lari kenceng. Gitu. Enggak, saya dulu berdua dengan temanku tuh Ihram. Namanya mirip-mirip. Ari Iram. Dia ini. Iram lurus. Ari Iram bonding. Nah, kami itu nggak boleh satu tim. Oh, kenapa? Ya pasti kalah lah, udah pasti. Oh. Jadi kami itu pokoknya satu di tim yang lain, satu di tim yang lain. Gitu. Kita kan satu zaman. Iya, Iya dong, bener. kita kan sama nih umurnya. Bukan jam itu Mas, pemasannya loh. Kita kan lahirnya sama. Iya. Jadi kita sama nih, SD-nya kita sama lah. Kurang lebih. Zaman SD kita itu nggak ada handphone, Betul. Ya, nggak ada gadget, paling konsol, ada Nintendo, Atari. paling Atari, gitu begitu Sega. doang. Sega. Ya, Masuk nggak itu di Bung? masuk. Oh masuk. Keren juga. Nintendo saya main. Tapi game-nya Sega. berburu semua katanya game-nya. Iya, yang tembak-tembak bebek tau gak lu? Kalau nggak kena gitu. Ya anjing. Terus lagi. Yang kita gak habis pikir, ini pistolnya gimana kena ke TV ya? Kan ada pistol-pistolnya kan, Iya. Tor, anjir gimana ya? Teknologi apa ini? Bisa pas ke situ ya. Bisa pas ke situ. Dong, anjir itu sampai sekarang tidak terjawab sama saya gitu kayak, kenapa dia bisa ke TV? Kan kalau ada apa titiknya gitu kursornya kita bisa tahu kan? Iya. Itu kan gak ada. Nggak ada, betul. Cuma dia mengarah aja, kenapa? Kenapa ya? Coba deh orang yang tahu sistem gitu jelasin. Iya bener sih. Jelasin. Orang udah ada iPhone. Udah masa yang itu masih dipertanyakan. Orang ada VR sekarang. Lo harus mempertanyakan, kok bisa ya di depan kita harusnya begitu. Tapi ini itu masih Maksudku begini teman. Kalau VR itu tahu kita canggihnya. Handphone kita tahu canggihnya. Ya. Menurutku pistol itu gak tidak canggih. secanggih itu. Tapi kok bisa mengenai bebek di TV? TV kita kan ada kacanya kan. Ya. Kalau ada kursornya gitu kita paham lah. Ya. Cuma kan ini kok arahnya itu loh. Anjir. Enggak, dia infrared itu ngebaca gambar yang ada di TV. Jadi saat kita tembak cetar, nah infrared itu ngebaca bebek yang pas di merahnya itu kena gitu, Bung, saya pernah mengalami hal yang sama. Sama apa coba? Apa? Antena. Bung pernah masang antena gak? Itu kan antena. Itu kan masang gitu. Terus kan ada kotaknya. Terus saya dibuka kan. Kagak ada apa-apa Bung dalamnya. Jadi kok bisa? Jadi cuman besi kayak besi jemuran. Dibikin kok bisa? Itu Bung saya pernah Bung. Ya kok bisa jadi dapat RCTI? Parabola. Parabola gak pakai saya. Zaman dulu ada parabola. Itu kita di sana harus pakai parabola kalau mau dapat. Timur ya. Kalau di timur harus pakai parabola. Antena nggak dapat ya? Nggak dapat. Kita harus pakai antena dapat tapi TVRI sama TPI doang dulu saya ingat. Oke. Jadi kalau yang STI. Iya RCTI itu harus pakai parabola, ada receivernya tuh. Oh. Dulu parabola itu ada yang kepalanya hitam, ada yang kepalanya putih. Ujungnya. Ujungnya yang atasnya itu. Iya. Jadi kan kayak parabola gini Ada kan. kuncupnya gitu. Ada kuncupnya gitu. Nah, kan. yang itu kan. ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang hitam, ada yang putih. Bedanya apa? Kalau yang putih itu siarannya lebih sedikit. Kalau yang hitam itu agak lebih internasional. TV Malaysia, Dapat. CNN, TV3 Jepang, Malaysia ya. TV5, Ya. Nah itu tuh. Nah kalau misalnya putih dicat. Jadi hitam. Jadi dapat siaran hitam datang. Hitam nih hitam. Nah itu saya pernah buka juga atasnya. Saya pernah buka, nggak ada apa-apa coy. Sumpah. Kok bisa? Kok bisa? Iya kan? Kok bisa ya? Terus dulu ada tetangga kita iseng, dia pakai kuali kan? Diarahin ke parabola orang, dapet. Ternyata mungkin asal bengkok gitu, asal mangkok ya. Nah, pada waktu itu kan kalau Nintendo punya siapa? Bung punya nggak? Saya punya Nintendo tapi itu sudah SD kelas 6 kayaknya. Oh, kita udah Sega ya? Iya. Sega saya kelas 5. Gua PS, Sega gua PS. duluan.
Nggak mau kalah sih anjing. dengar dulu. Jadi saya kayaknya main Nintendo itu di rumahnya saya punya teman. Anak tentara dia dulu. Pertama kali dalam hidup saya Nintendo itu. Iya. Itu saya ingat yang kita main itu yang apa? Cross. Motor cross. Iya, motor. Terus iya. Terus kita bisa begini di atas baru turun lagi gitu kan. Turun lagi kan. Ada polisi tidur kecil. Iya, gitu. Nah, di situ saya pertama masih pinjam. Terus pas saya kelas 5 dikasih Sega. sama kalau nggak salah sepupu dari Batam apa ya. Oh. Pokoknya dia dikasih Sega itu, Sega itu. Tapi waktu itu kasetnya kayak cuma satu. Yang aja. Iya. Panbers lagi kaset. Suatu hari di Kelala. itu lagi Panbers. Terus lagu di gereja tua. Itu kemesraan goblok. Ya kan ya? Iya. Dikala kita duduk di tapi kemesraan itu. Itu Pampers juga nyanyi di acara perpisahan disuruh itu kayak ya udah deh enggak apa-apa. Jadi itu saya pertama memang malah mainnya Sega. Cuma Sega itu kurang akrab, teman-temanku semua Nintendo. Saya gara-gara pemberian ya udah terima aja kan. Jadi sempat di rumah tuh ada Sega tuh. Mainnya itu yang apa? Pesawat angkasa luar. Iya. Luar angkasa. Ya pesawat luar angkasa. Mutar itu. Kayaknya itu yang paling andalan ya kalau Sega ya. Nggak tahu saya nggak tahu itu game Sega yang mana. Ada Bark Knuckle dulu. Banyak gamenya. Sonic ininya. Oh betul Sonic ada Sonicnya. Ada kaset saya ingat Sonic bener. Sonic. Limbat. Siapa itu? Yang lompat-lompat itu loh. Yang dia lari lompat tuh. Bukan Limbat kali ya? Apa lompat-lompat? Damian kali. Ada coy. Nggak tahu. Yang dia kayak di pasar. Terus dia lompat-lompat Arabian gitu. Oh, Sinbad. Ya. Nah, tapi kita kan anak Sinbad, ya betul, saya baru ingat. Ada kapalnya kan? Ya, generasi kita itu kan masih main di luar banget lah. Walaupun kita punya ini masih main di luar. Iya, jarang banget itu kita mainin. Ya, nah, dulu masih kecil main apa dulu? Layang-layang. Sempat main layang. Main layang-layang. Rumah dekat pantai kan? Iya. Berapa ke rumah pantai? Dari rumah ke pantai berapa lama? Kok sempat ke rumahku tuh? Tidak sempat ya? Enggak. Oh. Orang rumah Bung sekeluarga ketemu saya. Oh berarti kan gue tampil di Bau-Bau. Terus keluarganya datang, bapaknya, ibunya, adik-adiknya, terus minta foto gitu. Ayo bang foto. Berarti lebih terkenal anak lu dalam hati gue. Pasan terkenal anak lu daripada gue, kenapa foto sama gue? Karena temanku tuh. Itu kalau dari rumahku ke pantai itu mungkin cuma tidak sampai 1 menit. Oh deket banget dong. Di depan naik apa? Naik bus. Jalan. Deket banget. Berarti kalau buka jendela langsung pantai. Langsung. Kalau dari orang yang tangannya agak kuat sedikit, lempar batu dari rumahku ke pantai itu pasti nyampe. Oh, tapi ngeri juga dong Bung kalau kayak lagi pasang. Iya. Apa pasang taruhan? Bukan. Air lagi naik. Enggak, saya punya pantai itu tipikal tebing. Oh. Jadi ada tebing dulu naik sekitar mungkin 11 meter, 12 meter lah. Oh gitu. Tebing gitu baru rumahku itu di atasnya tebing itu. Wah kayak Uluwatu rumah lo ya. Betul. Gila keren banget. Keren. Masih sekarang situ Bung? Masih. Kayak Tony Stark, rumah Tony Stark. Iya bener rumahnya Tony Stark. Iya rumahnya Tony Stark bener. Keren banget. Rumah Tony Stark. Dari tebing itu mungkin ke rumahku itu mungkin sekitar 50 meter lah. Dari pinggir tebing ke rumah. Tapi itu halaman Bung atau bukan? Bukan. Umum aja. Kalau gini, bisa gak meter diganti sama jengkal? Berapa jengkal? Biar kebayang. 470 lah. Oh keren banget ya. Biasa jadi dulu main layangan. Main layang-layang. Main ke pantai ya? Main mancing-mancing. Udah dari kecil udah mancing? Iya. Terus kita dulu kalau di pantai itu kita ada main lomba menyelam. Lomba menyelam. Jadi siapa yang menyelam paling dalam. Itu umur berapa tuh? Masih SD, SMP udah gitu-gitu. Jago berenang dong Bung Ari? Bisa lah. Kalau dulu zaman kita masih SD gitu kayaknya nyelam-nyelam 10 meter itu kayaknya ringan aja gitu. Di laut loh. Belasan meter iya. Di laut ini. Di laut. 11 meter. Kan bisa ke bawah kemana gitu tiba-tiba ke Pondok Indah Mall. Gak ada laut mas. Gak ada laut di Pondok Indah Mall.
Ini kolamnya itu. Kolam PIM itu, kolam renang PIM. Tapi ada itu kan di situ. Apa? Jet ski. Bukan apa sih? Iya itu yang di kolamnya itu kan. Selancar. Bisa main selancar situ. Padahal gak ada laut, aneh banget. 10 meter lu bisa nyelam. Dulu. Kalau sekarang kayaknya sudah gak mungkin bisa sih kayaknya. Sakit kepala di sini. Jadi dulu itu kita nyelam. Kan ada pelabuhannya kapal tanker dulu. Pas samping rumahku itu. Kapal gede gitu? Iya, kapal Pertamina. Bau minyak ya? Bau minyak. Nah, kita itu lompat dari pelabuhannya, terjun ke air, langsung kita menyelam sampai ke dasarnya pelabuhan itu. Oh. Ke dasarnya pelabuhan tuh. Nah, terus kita itu ambil sesuatu buat bukti. Udah ke atas. Kalau udah nyampe ke bawah. Jadi kita ambil karang, batu, pasir. Nah, ada temanku satu, dia lompat. Dia terjun ke dalam. Kita lihat kan kita nungguin nyampe nggak dia, karena itu nggak semua orang bisa nyampe gitu. Tunggu, tiba-tiba dari dalam laut itu dikeluar gelembung besar-besar. Oh, blub. Tung, gitu. Kentut dia. Bukan. Dikeluar gelembung besar-besar. Apa dia ngangkat? Wah, gitu dia teriak. Pas sampai di atas, tangan yang naik duluan. Duri babi coy. Oh. Full. Jadi kita kan tidak pakai kacamata selam. Gak ngeliat. Jadi kita tuh lihat samar-samar gitu. Jadi pas dia turun itu di kedalaman seperti itu, dia pegang apa untuk buktinya gitu kan, udah mau habis napasnya, dia pegang bulu babi. Jadi itu yang gelembung-gelembung teriakannya dia di awal. Oh bener dong gua. Iya betul. Dia teriak dulu. Jadi gelembung itu naik gitu. Nah, itu kan bla gitu kan. Terus gelembung ke atas nih, pecah. Gitu. Ya gitu enggak? Tolong gitu. Dia naik. Jadi kita itu sampai sore itu cuman itu kencingin tangannya dia aja. Iya, Emang harus kencingin? Iya, harus dikencingin. Mesti dipecahin. Hah? Apa dipecahin? Ininya, durinya dipukul-pukul katanya biar pecah. Ada yang dipukul-pukul, ada yang dikencingin aja. Dikencingin jadi bau tangannya, ya jadi apa? Jadi pusing. Amoniak itu. Amoniak. Amoniak. Obat dari si bulu babi. Iya, padahal sebenarnya bisa pakai cuka juga harusnya ya. Oh gitu. Mungkin. Tapi kan katanya kalau pakai kencing itu manjur. Tapi gak kenapa-napa tuh? Tidak. Ya paling berapa hari gitu dia. Apa efeknya kalau nggak dikencingin? Dia mati nggak, bisa mati nggak? Enggak. Tapi Panas itu sakitnya racunnya itu lama. Saya dulu kena di sini duri babi. Apa rasanya itu? Asin. Semua rasa asin, orang nih apa sih? Semua rasa lo asin. Perih. Kayak disengat gitu. Terus bengkak. Jadi racunnya itu kayak ngendap lama gitu. Nanti dia ungu di sini, habis itu dia bengkak sedikit. Mungkin butuh sekitar 5-6 hari lah baru dia hilang itu. Racunnya duri babi itu. Kalau dikencingin lebih cepat. Tapi itu memang kan kayak ada durinya itu kan rapuh kan. Ya. Jadi disinggung dikit enggak. Dia rapuh gitu. Jadi kayak pasti hancur di dalam daging kita, nggak bisa dicabut. Kalau kayak tulang ikan kan enak kan? Iya, ditarik. Iya, ditarik, dia itu pasti patah gitu, pasti nyisa di dalam itu. Itu yang kadang dihancurin biar dia cepat larut sama darah gitu. Oh gitu. Nah ini nih ilmu-ilmu yang gak gue tahu nih. Begini-begini ilmu alam. Tapi kan lu juga akannya jarang lah ketemu bulu babi itu. Lu bisa menghindari itu. Jarang itu. Sama juga kalau saya ingat itu kalau kita turun, ini mungkin juga masukan ya buat teman-teman kalau main di laut. Kalau baju hijau. Jangan pakai baju hijau. Laut selatan doang itu. Soalnya kalau masuk semak-semak gak kelihatan. Jadi kalau di sana, kalau main di laut, di perairannya, jangan bawa kapal selam kan. Kata itu orang jadi terganggu. Kalau nggak gini tuh ngeliatin doang, nggak ketahuan. Kebiasaan nih pada bawa kapal selam. Ini tuh teropong. Ngintip lu ya. Turun lagi. Jangan apa? Kalau di air dangkal, perhatiin dulu tuh. Air dangkalnya itu biasanya banyak parinya apa enggak? Pari-pari yang ikan-ikan pari yang putih, yang ngumpet di pasir putih. Nah itu di sana kita tuh makanya kita biasa bawa tongkat. Jadi kita jalan tuh sambil pukul itu pasir. Jadi gitu. Itu pasti ada saja tuh ikan pari yang tiba-tiba. Kenapa emang kalau keinjak sama kita? Bro, meninggal coy. Parinya? Iya. Kurang ajar. Tidak berbahaya ya. Diapain sama parinya?
Itu dia bisa sengat kita ekornya. Oh. Si itu kan meninggal kan buaya itu. Siapa? Siapa buaya? Ini. Oh, Steve Irwin. Steve Irwin. Emang dia buaya? Iya maksudnya apa? Dia tukang tangkap Itu kan buaya. orang, goblok. Iya. Tukang tangkap buaya. Maksudnya laki buaya maksudnya. Dia iya maksudnya. Tapi kan itu kan parinya gede banget, Bung. Siapa? Itu paring yang nyengat dia gede banget. Emang gede? Gede. Kalau paling kecil. Kayaknya tetap beracun cuy. Ekornya itu beracun tuh bahaya tuh. Bahaya. Oh berarti kalau pasir itu bahayanya. Iya bahayanya itu. Sama kata kalau pasir kan ini tempatnya hiu katanya. Hmm? Kalau laut yang bawahnya pasir itu adalah hiu. Habitatnya hiu. Hiu demen di situ katanya. Mungkin. Pernah nggak ada hiu? Kalau hiu saya belum pernah papasan langsung sih. Mungkin ada hiu tapi kayak hiu sayur. Toge ada giginya gitu. Hiu sayur deh. Tapi bentuknya toge. Ada tahu Hiu sayur. Hiu martil. Hiu sayur, putih. gue tahu. Yayu sayur, ada yayu Iya, sayur. soalnya dia biasa dijadiin campuran sayur. Kasian banget. Itu bukan hiu kali. Ada coy. Kayak belimbing ya. Belimbing sayur. Hiu sayur. Apa saya salah ingat ya? Dipakai sayur apa? Hiunya. Bayam kali. Di sayur apa itu? Hati-hati loh nah, itu ada hiunya, bayamnya. Hiu sayur. Hiu sayur. Tuh. Hiu sayur. Hiu sayur asin. Tuh. Asin lagi kan? Kataku juga apa? Hiu sayur asin. Segalanya asin. Tapi Bung, ada resepnya lagi. Masukkan hiu 1 ekor. Lo tau gak? Resep, dekat-dekat sini nih. Resep ikan hiu sayur asin, resep khas Bangka. Bangka mana? Bukan Bangka, bukan itu. Bangka sono, Bangka Belitung kali. Emang gila deh. Bung, kan laut itu kan nyambung semua kan. Laut itu nyambung semua. Iya dong, betul. satu bumi itu kan nyambung. Iya, lautnya nyambung. Jadi kan sebenarnya apa aja bisa aja nyampe ke tempat lu gitu. Betul. Ada nggak paus atau gurita gede? Dulu yang pernah masuk di... Nah ini kalian bisa konfirmasi sama Teddy Aditya. Oke. Waktu itu ternyata ada momen Teddy Aditya itu pas SD kelas 4 apa kelas 5 dia pindah sekolah ke tempatku. Bau-bau. Bau-bau. Iya. Karena bapaknya tugas di situ. Oke. Nah, di momen itu memang terkenal sekali tuh. Jadi ada hiu macan, paus macan kan? Enggak tahu. Jangan Pokoknya pakai kan. Kita enggak tahu. Lu kayak nanya ya kan? Ya enggak tahu. Paus macan yang gede. Paus tapi dia tidak berbahaya itu. Paus macan tuh punya kaki gitu. Paus ini kali. Paus gendong macan. Paus pakai baju macan. Terus senam. Paus legging Macan. Paus macan. Iya, dia namanya masuk, paus macan. Iya, dia terjebak di pelabuhan. Karena pelabuhanku itu pelabuhan Murum. Gede berarti nih? Iya, gede. Pelabuhan Murum itu dia segi 4. Oke. Terus ada pilar-pilarnya gitu. Dia masuk tapi dia tidak tahu lagi cara keluar. Keluarnya, Jadi itu lama itu. Ada sekitar beberapa minggu dia di muter-muter di Rame situ dong terus. situ warga pada Rame, lihat. orang datang lihat. Itu tuh. Bung lihat juga. Lihat. Tapi itu waktu kita masih kecil-kecil. Gede tapi gede. Gede. Ada yang turun berenang sama-sama dengan itu ikan. Jadi kayak dia jinak. Oh dia gak galak? Gak makan orang? Enggak. Terus dia berminggu-minggu di situ makan apa? Ikan-ikan kecil yang ada di situ juga. Oh. Sama kadang-kadang dilemparin soto Makassar gitu. Wah makasih. Jeruk nipis. Cakwe. Kalau yang berburu paus bukan di tempat Bung? Bukan, tempatnya Abdur itu. Oh itu Abdul. Iya itu rute migrasinya memang dari Jawa ke daerah-daerah. Transmigrasi. Itu dia dari laut Afrika. Oh jauh ya? Dia mau ke Pasifik itu.
Oh, Nah, rutenya itu lewat kampungnya situ. Wah, seru Abdul tuh banget. selatnya itu. Dan langsung Rutenya di situ. Di apa namanya di Iya. Tapi Tapi kan boleh nggak sih? masih tapi kayaknya terbatas, mungkin cuma 1 ekor 2 ekor. Oh, Jadi nggak memang boleh untuk banyak-banyak. kebutuhan adat kebudayaan aja. Oh. Karena kan juga tidak dibunuh lalu disia-siakan. Dimasak. Dimasak, dagingnya itu dibagi-bagi Dagingnya sama tuh orang. bisa berhari-hari kan ya? Iya. Enak bisa. gak sih dagingnya, Bung? Kayak rusak. enak. Rasanya apa? Oh, kalau daging paus saya belum pernah. Hiu yang saya pernah hiu. Hiu. Enggak, kalau di kampung Bung ada paus enggak? Enggak pernah. Paus berarti enggak pernah ada. Nggak pernah. Mungkin ada tapi kita nggak tahu. Baru sekitar bulan-bulan kemarin ada Paus. orka. Ada orka. Orka di Wakatobi. Orka tuh yang putih-putih ya? Free Willy ya. Iya, Free Willy. Oh. Terus dia main-main di apa? Di dekat-dekat sekolahan, Bung. sekolahan. Nah, itu di dekat-dekat perahu nelayan. Itu galau. Dekat-dekat. Itu kalau deketin. Jangan dekat-dekat sini. Ganggu. Orang mau tidur. Nelayan brengsek. Berisik. Udah malam. Nah, itu tuh baru tuh dan itu bukan rutenya mereka. Oh, nyasar, Bung. Nyasar orka beberapa. Cuman saya takut itu kalau dia bangun habitat di situ itu. Bahaya ya, Bung. Bahaya. Makan Terus, orang ya? iya, Oh, satu. makan lumba-lumba ya. Di situ itu habitatnya lumba-lumba. Oh banyak berarti lumba-lumba di tempat Bung? Banyak. Biasa berarti lihat lumba-lumba itu biasa aja? Biasa, makanya kan kayak film Komang begitu kan. Dia lihat lumba-lumba kan. Iya. Banyak. Sering kita lihat lumba-lumba, ada aja Jadi kalau di maksudnya. sini ada lumba-lumba, Bung biasa aja? Iya. Biasa. Kecuali kalau Kalau di misalnya- sini nih, lumba-lumba ada di sini. Sini. Ini lagi. Bung biasa aja Lagi nih, duduk, cuek aja. pakai celana pendek. Biasa. biasa. Terkecuali kalau di sampingnya ada duri babi. Woi, hebat juga. Tidak. Lumba-lumba lumayan sering lihat, ada. Nah, kenapa gue nanya gitu, Bung? Karena paus itu kan muntah katanya. Iya, Ada muntahannya. mahal Katanya itu. Mahal Mahal itu. Hah? Ada Muntahan saya. paus. Ada saya kalau Buat mau. apa? Ada saya kalau mau. ada? Muntahan lu kali bukan Enggak, paus. betulan muntah paus. Masih kocak-kocak ini. Kok ada cabai rawit? Enggak buat apa? Kenapa mahal? Parfum. Buat parfum, we. Emang wangi? Jadi muntah paus itu dia menjadi batu. Kayak kayu gitu, kayak keras gitu lah pokoknya. Terus? Terus itu menjadi bahan baku parfum. Parfum termahal di dunia. Iya. Itu dibikinnya dari muntahan paus. Katanya itu sekilonya berapa juta gitu ya, Bisa Bung, ya? miliaran. Jadi 8 kilo itu bisa miliaran, we. Terus kalau apa yang harus dilakukan biar Paus dikerokin. Disuruh main dulu. Disuruh nongkrong dulu gak pakai baju. Nongkrong aja dulu, Mas. Ngopi kali ngopi. nggak pakai baju kan emang nggak pakai baju. Disuruh naik angkot madep belakang. Minum kopi. Asam lambungnya naik. Ambil makan gorengan. Makan aja santai. Aduh, mulai gak enak. Nah. Aneh juga ya. Iya, muntah paus. Itu bener, muntah bener. paus. Tapi Muntah ada, paus. Bung punya. Ada teman yang punya. Dia lagi minta dijualin juga nih. Wah, ini banyak yang nyari nih. Iya, kalau ada yang nyari muntah paus, DM aja di IG ya. Ada tuh. Ada itu laku. Berbentuknya batu berarti ntar. Batu, dia tuh kayak panjang-panjang 1 meter, 2 meter. Dulu yang Warnanya apa? kayaknya kayak agak coklat-coklat gitu. Kayak kayu, we. Kayak kayu gitu. Oh. Kayak busa kayu Ya gitu. busa terus dia kaku udah gitu. Iya, kayaknya ada yang paling viral dulu itu yang dapat dari orang Sumatera. Terus dia dapat kayak berapa miliar gitu. Oh, Apa 5 apa 6 miliar. Enggak, banyak. 1. Jadi itu jarang banget, we. Oh. Iya. Muntah paus itu jarang banget dan gak bisa dibikin, gak bisa dicari, gak Iya. bisa ditambang gitu. Iya mesti dari muntah dia Iya, aja udah. Gak sengaja nemu di laut segede-gede gitu lagi kan. Ada tiba-tiba ngambang. Ngambang gitu. Oh. Dia tuh bukan yang tipikal yang bisa kayak misalnya. Kita buru. Iya, kayak misalnya pohon yang sumber-sumber parfum itu kan kayak pohon gaharu. Itu kan ada pohonnya Pohonnya gitu. ada. Orang nyari, nyelam gitu-gitu kan untuk Itu emang di dapat. laut, garu. Di rawa biasanya. Oh. Kayaknya. Belum pasti. Sepertinya tapi iya benar di rawa. Iya. Nah, Kalau itu muntahan paus itu nggak bisa ditarik ya. nggak bisa dicari dia. Udah ngapung aja di mana gitu. Bisa di Samudra Hindia sana di mana. Nah, dia katanya lagi nelayan gitu di Sumatera kalau nggak salah. Iya. Dapat. Tapi ini saya dapat info temanku punya di Makassar. Mau jualin. Iya, dia bilang, "Bang, kalau mau muntahan paus." Wah, saya juga tidak tahu ini maksudnya permainannya kemana. Iya, kalau punya juga bingung tapi. Iya, Jual kemana? Jual ya? kemana?
Saya punya muntah. Wow, miliaran itu miliaran. Semua orang bilang itu miliaran itu. Tapi Kayak gak ada yang beli. mendadak. Tapi gak ada yang beli. Ya kemana ya? Orang juga kalau punya duit miliaran beli rumah kan ya. Beli muntah paus buat koleksi aja lah. Semua cuman bilang dia kaya. Wah banyak kok kaya kau. Enggak, masih miskin. Ini gak ada yang beli. Terlalu mahal kali ya. Jual ke Aks aja ke Nggak Aks. tahu. Ke Rexona. Tapi itu katanya parfum-parfum Arab itu yang biasa pakai itu. Iya kan? Oh, gak tahu. Nggak tahu. Dia kan mulu. Dia kan tadi yang bilang. Gue penasaran karena gue baca kemarin viral tuh bocah kecil, anak kecil dapat muntahan paus 8 kilo katanya. 8 kilo atau 7 kilo gitu. Langsung jadi tajir kagak. Nah katanya itu bakal laku belasan apa puluhan miliar gitu. Makanya gue penasaran banget kalau ketemu orang yang deket pantai itu gue tanyain tuh yang di pik. Biasanya gue tanya gak ada tuh muntahan paus di pik. Gak ada lah. Ada orang Cina dugem katanya kalau di pik. Terus muntahan dia. Kebanyakan Muntah goyong. makanya makan dulu mas gitu. Makanya mbak makan dulu kalau boleh ada ales gitu. Jangan terlalu langsung. Jangan terlalu langsung. Jangan langsung joget. Apalagi goyang mulu saya lihat. Diisi dikit. Jangan kacang terus. Saya lihat tadi banyak gorengan juga tuh. Somai. Tapi berarti apa ya? Itu muntahannya gak laku sih. Asem. Bikin emosi aja. Di dalam mobil biasanya nganterin pulang. Bang, ini mbaknya nih. Asem nih. Goblok. Apa di rambut-rambut biasanya tuh. Dan bocah LC. Nyebelin banget itu. Dia tahu banget. Lu pernah dimuntahin ini. Pernah dimuntahin. Orang Cina. Mikul biasanya bawa pulang, bantuin doang. Mikul orang muntah. Emang lu pernah kerja di klub? Hah? Tapi Ari kalau kita gak kenal serem ya. Iya. Masa sih? Iya. Gue kenal aja. Gue awal kenal kan belum pernah ngobrol tapi Bung. Tapi gue agak takut gue. Masa sih? Iya. Muka lu serem tau. Padahal kayaknya kalau untuk kisaran Indonesia Timur kayaknya saya cukup kalem gitu. Sekarang karena udah agak gemuk. Dulu waktu kurus mah serem. Masa lebih serem orang kurus daripada orang gemuk? Maksudnya tahu gak sih? Paham gak konteksnya gitu? Ini kan ada orang kurus, kurang gizi kayaknya. Masa serem? Ya kan? Harusnya yang keker tegas gitu kan kayak mau apa kau? Itu baru serem. Masa orang tapi rata-rata bilang begitu. Kau dulu waktu kurus serem. Lah? Masa kurus serem? Iya karena ini kan celong sininya. Kalau ini kan jadi lucu gitu, cabi. Ada pipinya, dulu kan gak ada pipinya. Tapi memang ada juga beberapa yang bilang kalau kurus itu kayak serem gitu. Iya memang. Lo kalau gua gak kenal mah serem lu. Tapi istri gue kan dari daerah sana juga. Gue lupa deh dari Makassar istri gue. Tapi beda lah. Enggak, pulau dia orang Bugis pulau. Ya, tapi beda dia mah. Dia kan ini Maluku. Bau dia Sulawesi dia nih. nyolot. Karena gue ada beberapa keluarga, istri gue ada beberapa keluarga di bau-bau gitulah. Iya masih ada. Iya nggak jauh. Bau-bau dia pulaunya apa gitu. Tapi kan kayaknya lu kan mukanya lebih ke timur, ke Papua gitu. Gitu. Bentuknya emang kalau sana begitu ya? Melanesian gitu Melanesian kan. Gitu ya? Jadi di sana itu udah memang pertemuan, udah pertemuan antara ras Melanesia dengan proto Melayu yang Tionghoa gitu. Iya kan mereka kan rata-rata kayak Cina kan. Iya, nenek moyang kita kan dari Taiwan semua kan sebenarnya satu Indonesia itu, tapi ada yang memang ketemu dengan bangsa Melanesia. Nah, kayaknya sih kalau menurut dugaanku yang Melanesian pure itu memang yang di Papua. Itu Melanesian pure. Nah, kalau sudah mulai ke pulau-pulau kecilnya itu pasti itu sudah mix. Mix campuran. Iya, sudah Austronesia lah, Polinesia gitu. Lo sama apa? Nutella. Gula sama kopi gabung. Sama kunyit. Nggak enak. Nutella kunyit nggak enak. Beng-beng deh, Nutella beng-beng. Asal nat itu. Sama kunyit. Masih orang sama kunyit. Biar sehat kan. Kalau lo apa kira-kira mix sama apa? Kalau saya mungkin, kalau dugaanku sih kalau saya tuh mungkin Taiwannya ada.
Pantesan lu mirip Jet Li. Sumpah. Chun-Li, mirip Chun-Li. Sumpah nih. Gua pertama kali kenal ya. Pengen panggil Wong Peung. Peung. Gua teman-teman ketemu dia nih. Gua pada manggil Bung Koh, atau dia panggil Koh. Pantesan. Gua tuh ya Allah. Jet Li. Ini kejauh. Iya. Itu bener-bener. Itu sebabnya ya. Gua tuh beneran nih. Dari kapan tahu tuh. Tapi saya memang tertarik mau tes DNA. Oh ya bisa ketahuan ya silsilahnya ya. Bukan, itu bagus lagunya tuh DNA dulu. Apa tuh band apa? Ada band DNA. Gak tahu. Ada tahu? Iya, tapi gak tahu saya. Cuma terkenal di sana kali. Beda Mas. Kayaknya saya mau tes DNA, saya pengen tahu juga maksudnya Mixnya mana? mixnya mana gitu. Kalau dugaanku sih Polinesianya ada, Melanesianya ada. Polinesia itu apa sih? Proto-Melayunya. Polinesia itu Samoa, The Rock gitu-gitu kan masih Laut Pasifik kan. Iya. Berlayarnya ke kita tuh sebenarnya. Kalau bokap nyokap Melanesia apa Proto Melayu? Masih kalau menurutku sudah mix juga. Mix juga. Iya. Karena lumayan. Kaget ya Taiwan ya. Tapi di Taiwan itu ada orang yang kayak kita coy. Iya. Yang di Pulau Formosa itu. Di seluruh dunia juga ada orang kayak kita. Karena dunia sudah menyebar. Kan ada pesawat terbang. Bukan penduduk ada kapal. Jadi memang sudah menyebar di mana-mana. Orang kayak gua juga di Italia ada. Namanya itu TKA. TKA. Tenaga kerja asing. TKI. Jadi TKI, WNA. Itu di Pulau Formosa itu suku aslinya dulu itu malah nggak mirip orang-orang Tionghoa. Iya. Malah miripnya itu kayak orang-orang Indonesia dulu. Oh. Ada kan filmnya itu yang dia lari-lari di hutan. Oh, Jurassic Park. Bener lari di hutan. Bener kan? Bener lari di hutan. Iya bener. Bener, apa salah gua apa? Bener. Ada yang dia di tengah, terus ada itu kan, Iya. 3 ekor Iya. rusa. Tapi kalau anak timur tuh ini ya, beberapa daerah timur yang gue datengin lah, agak lucu ininya. Kalau bukan lucu sih, agak unik menurut gua. Anak mudanya kegiatannya tuh. Ada beberapa. Contoh kayak di kampung Bung Hari nih. Banyak anak-anak yang ya ABG gitu, bahkan ini komunitas dance. Iya dance. Karena Banyak. kita misalnya kita masih SMA gitu, ngedance cowok-cowok gitu. Ngapain dah gitu. Kalau di sana di nongkrong dance. Iya dance, betul. Tapi menurutku laki-laki timur kalau ngedance tetap maco. Iya. Tetap kayak gagah aja gitu. Iya. Enggak membuat terlihat kayak ih apaan sih dia. Iya, gitu. tapi Iya kan? tapi walaupun kita gagah juga kayaknya pada nggak mau. Kalau di kita di Bekasi. Kalau di Timur tuh emang ada komunitasnya kan. Komunitasnya. Jadi kayak nongkrong di buka karpet. Iya. Joget. Di alun-alun biasanya gitu. Iya. Joget. Dan itu putar musik, bawa audio gitu kan. Langsung putar, langsung main aja di situ. Dari anak kecil udah begitu. Dari anak kecil. Ikutan gak? Dulu SD sama SMP masih bertemannya sama mereka. Cuman saya tidak selihai itu goyang. Tapi ikutan. Maksudnya di depan orang-orang aja. gitu. Enggak saya. Kayaknya nyali saya waktu itu belum performer. Oh. Belum se-performer itu. Jadi jogetnya di rumah. Iya, karena teman-temanku lebih jago. Jadi saya itu kayak nongkrongnya sama mereka tapi maksudnya tidak ikut perform sama mereka, kayak nggak berani. Jadi pamer gerakan dong, kalau nongkrong nih gue ada gerakan baru nih. Betul. Gitu. Ada tahu? Ada. Jadi, ada benangnya gitu. Iya, dari atas gitu kayak golek puncak. Gitu. Mundur. Terus sampai ini. Sampai ke bawah. Iya. Baru dia naik lagi. Gitu. Itu ada yang ngajarin nggak tapi? Ada yang ngajarin. Terus biasanya kalau misalnya ada teman dari Ambon, dia datang ke situ, terus dia bawa gerakan baru. Nanti ada teman dari Papua, dari Makassar, ada yang dari Jawa. Pas kesana tuh kayak bagi gerakan dulu. Nanti dia ngajar tuh. Nih, bagi gerakan dulu nih. 30 September nih. Beda Mas. Siapa? Rick. Bom. Kalau di sono ada yang dipanggil Ambon. Iya. Kalau jadi kan ini kan
Semuanya nengok. Ada nggak bukan Ambon kan? Bukan. Nah, ada nggak yang di sana dipanggil si Ambon? Kalau saya Karena tidak, kita banyak banget, kita banyak banget teman kita yang orang timur dikit panggilnya ada. si Ambon. Baon. tidak ada, sumpah tidak ada. Tidak ada. Kecuali Atau mungkin dibalikan nggak ada nggak yang dipanggil Bekasi gitu? Bekasi. Lu si Bekasi lu? tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Tapi kalau dipanggil, Jawa ada. Oh Jawa ada. Ada. Tapi emang namanya Jawa. Dah. Ada orang namanya Jawa. Oh bukan panggilan. Bukan panggilan. Tapi kalau yang orang Jawa dipanggil itu si Jawa. Jawir gitu. Mas, pasti Mas. Oh enggak ya. Mas. Nah, yang uniknya adalah kadang-kadang anak timur kalau sudah merantau ya, utamanya ini kultur banyak juga saya temukan di Papua. Sudah merantau, sudah dapat pendidikan, balik itu dipanggil Mas. Oh kenapa? Tidak tahu. Jadi Kayak itu kayak naik derajat gitu loh. kayak menghormati aja gitu. Antara menghormati atau karena asing. Karena merasa kayak Bung juga dong. saya itu ada aja yang panggil Mas, bro. Sumpah kalau lagi jalan gitu kayak, Mas mau makan apa ini Mas? Dalam hati tidak gini, kita sama-sama kita santai aja gitu. Ada aja yang manggil Mas. Karena mungkin maksudnya tuh kayak Kak Iya gitu. Cuman kayak, Kak kayak kurang juga. iya, Jadi kayak, Mas deh gitu. Apa takut tidak menghormati kalau Iya, Kak, iya, jadi iya, kayak iya. Mas aja lah gitu mungkin. Kak nih masih kurang nih, kamu Masih- biasa aja. Iya. Oh. Ada yang kayak begitu juga. Lucu juga ya. Ada yang kayak begitu juga. Dipanggil Mas sama Ada. orang bau-bau juga. Kalau Ambon tidak ada. Karena banyak itu orang Ambon yang di bau-bau itu banyak. Iya, makanya banyak itu banget. dia kan. Bahkan kayak kalau di pasar begitu tuh ada aja tuh yang pakai bahasa Ambon. Yang pakai bahasa Ambon. Kan di sana kan banyak bahasa juga kan. Iya. Tapi salah satu bahasa yang cukup umum itu adalah bahasa Ambon. Iya, Di kotaku itu. Oh. Padahal itu beda pulau Kalau jauh. katong itu apa bahasa apa? Kalau katong itu kita itu di Maluku. Maluku. Maluku ada, di Papua ada. Oh. Di Papua utamanya sih. Ambon nggak katong? Pakai katong juga. Pakai katong juga. Iya, tapi tidak semua. Maksudnya tidak semua kampungnya gitu. Iya, ada tambah, ada Ada, yang beda-beda iya. dikit lah. Tapi emang waktu ke salah satu pengalaman yang Nggak inilah lupain. ke bau-bau itu ya, ngisi stand up kan, ada mereka bikin acara stand up night gitu, diundang lah gua. Itu gue inget banget ke Makassar dulu. Betul, transit. Ya, transit dulu ke Makassar, dan Makassar pokoknya tidur gue. Begitu gue bangun udah mau nyampe, gue lihat ke kaca itu pulau terus laut biru, wah bagus Bagus banget. banget. Yang ke bau-baunya pas mau Iya. landing di bau-baunya. Iya. Terus Iya, pulau-pulau kecil seinget itu. gue bandaranya kan kecil ya. Iya. Terus kayaknya pesawatnya miring dah, parkirnya. Mungkin karena itu dulu masih kecil. Sekarang sudah diperbesar. Oh, udah besar. Sudah bisa masuk pesawat Airbus. Oh. Sekarang sudah masuk Airbus. Gue agak lupa, tapi kayaknya keinget gue ke bau-bau deh. Jadi gini kan landing saya gitu. Nah kalau biasa kan lurus gitu ya, dia miringin aja, gitu. Oh. Iya. Terus udah turun aja lah, ini miring begini. Dan udah pesawat satu, nanti dia berangkat, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Turunnya agak jauh lagi itu kan. Iya. Kayak agak di tengah terus jalan kaki dikit. Agak naik ya kalau Iya, nggak salah. Betul. Oh iya naik. bener itu bener. Iya. Panas nggak Bung di sana Bung? Cuacanya panas nggak? Enggak sih, biasa aja. Lumayan. Enggak menurut. Tapi ternyata dia tidak masuk 10 besar kota terpanas di Indonesia. Karena jadi dia tuh panasnya matahari pantai, tapi menurut gua enggak. masih bisa kamu tahan ya. Iya. Cuma kalau trik-triknya itu kayak kemarin pas kita syuting film Komang, itu kru-kru ngeluh, dia bilang panas banget ini kota katanya. Karena memang tanahnya itu, jenis tanahnya itu tanah kapur. Batu gitu, gamping, kapur gitu. Karena kayak ini dong, Karina Kapur. Saya kira Suwandi tadi. Saya udah kepikiran Suwandi. itu Itu menyenangkan apa? sih. Pengen ya main sana. Main lah. Wakatobi yang kau harus sampai lagi tuh. 4 pulau tapi ya. Naik apa tuh ke situ? Nah, kadang-kadang main ke timur itu yang sulit itu adalah tidak segampang itu aksesnya. Betul. Kayak gini misalkan nggak kita kalau nggak kadang-kadang nggak ada kenalan. Jadi ntar kayak mau ke pulau ini gimana? Oh, cuman ngomong sama nelayan, nyewa kapal nelayan gitu loh, nggak ada yang kayak Bapak mau kemana? Oke ini sini bayar udah kita satu. Setuju. Bener nggak gua? Betul, setuju. Memang kalau dibilang itu lingkup pariwisatanya itu belum menyeluruh. Jadi antara penerbangan,
perjalanan darat, perjalanan lautnya itu belum dibikin menjadi satu kesatuan yang secara rute itu kita langsung tahu tuh. Misalnya pesawat nyampe jam segini, diantar ke pelabuhan jam segini, kapalnya akan jam segitu. Seingatku belum ada rute yang tersistematis seperti itu. Kita mesti nyari tahu sendiri lah. Betul. Dan kesana naik apa ya nih itu. Bahkan nyari tahunya juga itu tidak bisa kayak misalnya nanya di bandara. Dia tuh nggak tahu jadwal kapal. Maksudku itu begitu. Sebenarnya kan kalau dia terintegrasi kan enak. Orang turun dari pesawat udah bisa mentusin dia mau langsung ke pulau selanjutnya yang dia tuju atau dia nginap semalam di situ gitu. Misalnya kalau saya mau ke Wakatobi misalnya turun di Bau-Bau. Kalau saya mau ke Wakatobi aduh malam ini kayaknya tidak bisa kapal sore begini sudah tidak ada kapal misalnya gitu. Atau justru ada gitu. Oh ada nih Pak kalau mau langsung dari sekarang sini. Nih. Iya. Jam 5 itu kapalnya akan berangkat. Misalnya dia nyampe jam 2 apa jam 3 siang gitu kan. Nah itu kan sistem informasi yang sederhana gitu. Kalau sampai jam 6 telat dong. Iya makanya. Iya Pak tadi sejam yang lalu. Tapi kalau berenang masih nemu tuh. Jadi itu yang memang saya setuju belum terintegrasi gitu loh. Jadi mesti jiwa adventure banget. Nah gua tuh nggak terlalu seperti itu orangnya. Betul. Padahal sebenarnya nanya-nanya bingung. Padahal sebenarnya kalau secara jangkauan kalau saya pikir-pikir juga sebenarnya tidak se ekstrim itu juga. Karena misalnya ya, kamu kalau dari Bau-Bau lewat jalur darat dulu sekitar 2 jam, habis itu nyebrangnya itu sekitar 40 menit naik kapal itu sudah sampai di Wakatobi. Hitung-hitunganku ya berarti sebenarnya kalau misalnya hitungan kamu mau ke Borobudur kan ke Jogja dulu kan. Dari Jogja ke Borobudur itu kan ke Magelang kan juga nggak sedekat itu gitu. Nggak yang 30 menit udah nyampe Borobudur. Itu beberapa jam juga kan kita untuk sampai di Borobudur gitu. Tapi banyak rocket chicken. Iya bisa berhenti makan rocket chicken. Betul juga sama apa? Olive. Pringsewu. Pringsewu juga banyak kan di situ. Nah kalau lu misalnya kita nyampe nih di Bau-Bau. Terus ke 2 jam di jalur darat Wakatobi. Nah di perjalanan itu ada pom bensin gitu-gitu ada gak? Ada, lengkap coy. Pom bensin kayaknya ada satu kayaknya. Susah ya. Mini pom yang ada banyak mini pom. Anjing. Ini Indomart ada Indomart. Tidak ada kayaknya Indomart. Kalau di Bau-Bau ada, Nggak tahu kalau sudah di tapi sebenarnya tidak se ekstrim itu, jalanannya itu biasa aja, santai aja gitu, kayak jalan lintas antar kota kecil aja gitu. Iya. Maksudnya mungkin di tanah Jawa pun ada yang lebih ekstrim sebenarnya. Iya, tapi kan karena kita nggak tahu informasinya jadi karena kita nggak tahu jadi takut aja gitu kayak ini kalau ntar kenapa di sini gimana misalnya nih ya, gitu. Misalnya nih rute dari sini ke Makassar itu menurutku flightnya itu banyak banget pilihannya. Banyak, betul. Ke Makassar itu banyak banget pilihannya. Setiap hampir boleh dikata tuh per 2 jam ada. Per 2 jam itu mungkin minimal 2 jam itu pasti ada flight betul. ke Makassar Jakarta ya. Sampai di Makassar itu kalau ke Bau-Bau kan Wakatobi juga ada flight langsung. Jadi ke Bau-Bau bisa, langsung ke Wakatobi bisa. Nah itu cuma 40 menit flight. Dari Makassar itu sudah turun langsung di Bau-Bau atau langsung di Wakatobi. Langsung di site-nya tuh. Nah kalaupun misalnya yang mau nyobain iseng misalnya rute kapal, menurut itu menarik banget juga. Dia 12 jam itu udah nyampe. Jadi kalau misalnya naik kapal, misalnya kamu naiknya sekitar jam 10 pagi misalnya dari Makassar gitu. Naik kapal jam 10 pagi. Kapal laut. Nongkrong nyantai sebentar, nunggu sunset di tengah-tengah samudra gitu, di tengah-tengah laut lepas gitu tuh menarik banget. Sore jam 7, jam 8 malam itu udah makan malamnya udah di Bau-Bau lagi gitu, udah makan ikan bakar di sana gitu. Jadi maksudku sebenarnya sih kalau dipromosikan, dipasarkan, diinformasikan dengan cara yang baik, banyak hal yang menariknya gitu. Hal yang sebenarnya dirasa ekstrim itu, misalnya anjir naik kapal 12 jam. Iya kan kalau ada isiannya di 12 jam itu sebenarnya menyenangkan karena naik kapal tuh gak seperti naik bis. Contoh misalnya dari Jakarta ke Jogja naik kereta berapa jam tuh? 7 sampai 8 jam kan? 7 jam lah. Duduk doang kan? Paling kalau mau pindah ke kafetaria, duduk juga di situ gitu. Nah kalau di kapal itu dia luas gede gitu, jadi mau jalan-jalan, foto, main kartu itu masih bisa, duduk juga bisa. Tapi ada bajak laut, Somalia. Tapi kan gak ada pemandangan. Iya. Kalau di tengah laut doang. Laut pemandangan juga kan. Kadang-kadang ada gunung sedikit. Nah lumba-lumba suka ngikut gak? Sawah. Lumba-lumba sering. Kalau kamu naik kapal besar, di ujung-ujungnya kapal tuh biasanya pasti ada lumba-lumba ikut. Ya. Lumba-lumba tuh doyan banget sama kapal gede gitu karena apa
Minta Dia duit suka dia, main. minta duit. Terus nyelam. Kapal Lempar minta koin. duit. Udah kancol. Aduh, antar mudah-mudahan kita ada rezeki kita main ya. Saya itu sebenarnya sangat. Tapi lu juga udah lama nggak pulang lu. Lebaran tahun lalu. Bukan, November kemarin saya pulang. Berapa lama? Seminggu mungkin. Tapi kan jarang kan? Jarang-jarang, setahun sekali lah. Saya tuh sebenarnya pengen merekomendasikan teman-teman tuh nyobain rute Makassar ke Bau-Bau naik kapal. 12 jam itu menurutku worth it untuk sebuah pengalaman gitu. Karena juga itu kan dia nggak ada sinyal juga kan, jadi kayak bisa Quality time. Itu kayak itu bisa quality time. Justru itu harus ada sinyal. Nggak ada sinyal jadi bosan. Tapi nggak terlalu lama juga nggak ada sinyalnya. Laut kan ya di tengah oke sih, tapi kan 2 jam mungkin udah habis itu kayak Oh enggak. Tapi sebenarnya kalau di kapal Pelni itu sudah ada sinyal terusan. Dia di atas kapal itu ada pemancarnya sendiri. Kemarin pas saya pulang itu di atas kapal itu kita bisa main gadget gitu. Iya. Tapi kan ada juga orang yang kayak udah deh gue mau langsung aja jadi Bisa. biar cepet. Nah gitu. kalaupun langsung itu dia tadi sampai di Makassar perjalanan 2 jam setengah 40 menit sudah sampai di tempatku. Iya. Jadi sebenarnya itu kalau dikomunikasikan dengan baik itu sebenarnya salah satu destinasi wisata yang cukup menarik Iyalah. karena dia itu cuman setahap lagi. Iya. Kalau mungkin kayak ke tempat-tempat lain itu kan rutenya lebih rumit menurutku malahan gitu. Itu ya. Nah di sana makanannya yang enak ya, ikan bakar, ikan bakar gitu. Kalau makanan ini kita jujur-jujuran aja ya. Gado-gadonya kata enak. Wah, Pak. Kan ini di timur, sayur aja susah. Siapa yang tanam? Ada sih tapi nggak banyak. Ada juga gado-gado. Orang Jawa yang jual tapi orang Jawa yang jual. Orang Jawa. Kalau di sana makanan sejujurnya yang enak itu yang seafood. Iyalah, udah pasti. Ikan segar, itu Iya. ikan tuh ada rasa manis-manisnya kalau di sana. Iya benar. Nggak asin. Nggak asin. Rusa asin. Dari babi asin. Padahal ikan dari laut, air asin, malah manis. Ini rusa Dari yang di rumput, malah asin. Apa sih? Soalnya kalau rusa kan dia darah tinggi. Jauh dari garam. Ya mudah-mudahan lah kita ada Iya dong, rezeki mampir ya. main Siap. Rezeki, Kabarin saja kalau misalnya mau ke Bau-Bau. Lu juga nggak di sana, udah nggak usah Wakatobi. kabar. Ada temennya. Enggak, sebelum selesai. Ini aja apa? Misalkan ada yang orang yang emang ngurus wisata di sana. Ya. Jadi Bung, siapa jadi ke sana kita ditemenin dia. Ada di sana itu namanya Daeng. Daeng. Namanya Daeng Lala. Cari deh YouTube-nya sama Instagram-nya Daeng Lala itu menarik banget. Biang kali. Apa? Biang. Biang Lala dong. Daeng Lala. Kok kayak gak nyambung ya? Daengnya udah ngeri gitu, udah serem. Kayak tuh lala namanya. Cewek cowok sih. Kan itu biar wisata. Jadi kan fun. Kalau ini serem nanti jadinya. Daeng Kristopus namanya. Oh, itu kan orang. Daeng Lala nanti kamu coba teman-teman ya. Bocah nanas. Ya. Bocah nanas harus ke Buton. Karena di sana lambangnya itu nanas. Oh, mau iya. Serius. Lambang apa? Lambang daerahnya itu nanas. Karena banyak kenapa? nanas. Nanas dan naga. Jadi nanas dan naga. Kenapa? Kalau nanas itu, ini kalian jadi bocah nanas tahu nggak filosofinya nanas? Tahu. Apa? Semakin meninggi, semakin menunduk. Itu padi. Tapi nanas kan gitu juga. Tuh kan, bener. Bener gitu. Iya gak sih? Enggak, kalau di kita filosofinya nanas itu luarnya bersisik, berduri, tapi dalamnya manis. Gak berirama. Luarnya bersisik, dalamnya asik. Nah itu bagus tuh. Itu bagus. Iya, itu. Waktu itu kan orang Buton belum tahu kata asik kayaknya, jadi taunya Itu baik. bukan filosofinya, itu ini apa? Kenyataan. Iya, kenyataan rasanya seperti itu. Iya, tapi maksudnya kan kalau dari bentukannya kayaknya berduri gitu, bersisik kan dibilangnya bersisik. Tapi Ternyata dalamnya manis. Dan dia ini Apa itu antioksidan yang bagus. kotanya apa ininya? Persamaan nama kotanya apa? Orang-orangnya. Orangnya bersisik. Ada juga sih. Iya, maksudnya orangnya luarnya tampilannya yang kayak kamu Serem. bilang tadi. Tapi Kalau- manis. Iya, tapi sebenarnya hatinya Hatinya so sweet. bener. Itu. Itu Keren, dia. keren. Biar kulit gelap, yang penting jiwa terang. Nggak Nggak, rakai, iya. mah. Iya. Biar Nggak kulit berirama. gelap, lap lagi. Tapi punya sayap. Itu boleh.
Boleh deh, saya pinjam yang itu. Ya. Harus bocah nanas kalau bisa ke Harus ke Buton. karena justru di sana itu logonya itu nanas. Banyak kebun nanas di sana. Enggak juga, memang simbol kerajaan, simbol kesultanan itu biasanya Nanas. kita di sana kalau hubungan atap, pertemuan atap ujungnya itu di situnya itu biasanya hiasannya nanas. Oh. Di atasnya lagi sini naga. Jadi dia kayak gimana ya? Jadi ribet sendiri. Udah gak usah. Gini nih, kayak gini Iya, nih, iya, iya. kayak gini nih, begini di sini. Oh. Terus di sininya naga gitu, di sininya naga. Itu dua-dua benda yang nggak ada di situ padahal ya. Nanas nggak ada di situ, naga. juga. Naga ada cuy. Masa lu tadi lu gila lu. Swear naga ada di sana. Naga apa? Saya tuh capek menjelaskan di mana-mana ya untuk bilang naga itu ada. Oh, naga. Enggak ada naga kan? Naga yang kayak di film. Sekarang saya tanya kau, kenapa setiap kebudayaan tertua di dunia punya gambaran tentang naga sementara mereka tidak pernah berkomunikasi satu sama lain? Oh. Kenapa di Inggris ada naga, dragon, Ya, di Viking ada naga. ada naga, di Cina ada naga, di ini Afrika menarik. ada naga, di Islam ada naga, Di di Arab Pekayon ada. Ada naga, naga swalayan. Hah? Naga swalayan ada. Naga suara juga ada. Swalayan, naga swalayan. Iya, tapi bener loh. Maksudnya tuh mereka tuh belum berkomunikasi satu sama lain. Tapi ada sama-sama naga. Di Maya, di India, di kuil-kuilnya Aztec itu ada gambaran naga gitu. Jadi berarti beneran ada. Iya, dan juga Sio, Nona. 12 Sio, Sio mama dong. 12 Sio, semuanya itu hewan yang kita bisa lihat sehari-hari. Iya. Naga juga termasuk di situ. Ya, jadi dulu pernah ada naga di situ. Naga itu sebenarnya real cuy. Iya. Tapi sekarang nggak ada, kenapa? Punah. Ya udah nggak ada aja, udah punah aja. Burung ya. dodo. Ada kan burung dodo. Mukanya tai. Burung dodo. Tapi dulu ada kan. Kita kalau cerita ada bu. Tititnya si dodo. Burung dodo. Miracle dong. Miracle. Si dodo. Miracle kan dodo kan namanya ya. Oh, yang ada naga palanya sama buntutnya tuh di situ ya. Betul exactly. Jadi Gimana, we? Kepalanya di laut. di laut. Di pantai. Buntutnya di gunung. Ini. Palanya di pinggir pantai, buntutnya di gunung. Sekarang udah ketemu badannya. Di mana? Simpang 5. Udah dibikin kali. Iya ada. Jadi gue pernah ke sana gini. Ayo bang, kita sana ada buntut naga. Kita naik ke atas lah di itu kota. Ada tuh buntut naga. Buntut naga terus dia masuk ke tanah gitu. Nah, oh ini buntutnya iya. Nah kepalanya di ini bang, di laut, di pantai. Pinggir laut. Kita Iya. ke pantai. Ada lagi tuh, muncul ada, kan? Muncul pala. Jadi ceritanya badannya di situ, Di bawah. Oh. Kata gue pinter juga nih tukangnya. Ini cuman gitu doang. 50 miliar pak biayanya. Oh itu bawah kan jauh itu pak. Iya. Oh iya benar. Gue ingat. Gue agak lupa. Gue pernah lihat itu. Gue kota mana ya itu? Iya, sebutan. makanya orang suka tidak percaya kalau di tempatku ada naga itu. Ada coy. Naga ada ternyata ya. Sorry kok gak di silent ya? Gak tau nganten nih orang. Oh. Itu berarti kepercayaan itu tapi di masyarakat itu percaya bahwa Iya naga diceritain itu pernah ada cerita nggak turun temurun? Ada di sana itu namanya lawero. Kalau naga itu Naganya lawero. Oh. Ada maksudnya cerita-cerita tentang naga, orang kayak papasan sama naga, ada aja gitu, ada Ada aja orang cerita. papasan sama naga? Ada. mau sekolah naganya. Salim. Masa? Katanya gitu, katanya aja. Maksudnya kalau saya sih pengen juga ketemu tapi belum pernah. Iya mungkin ya itu zaman Mungkin. dulu mungkin ada. Iya. Mungkin. Tapi kalau menurutku sih possibility-nya tetap ada karena kita tidak tahu semua hal yang ada di muka bumi ini. Coy. Betul, Dan dia bisa aja punah karena satu dan lain hal. Betul. Mungkin jenis makanannya, udaranya mungkin sudah Gak cocok lagi. gak cocok sama dia. Atau dia susah berkembang biak misalnya. Tangan telurnya gede. Mungkin. Iya. Dan maksudnya untuk punah itu ada kemungkinannya gitu. Kayak harimau apa sih yang kayak serigala, mukanya serigala tapi badannya harimau. Itu ada coy. Serimau. Gunung dong, gunung Sirimau. Ada gitu jadi burung dodo tau kan? Ada, tapi punah. Harus 2 kali. Burung dodo. Itu. Oke. Ya semoga kita bisa main ya. Amin. Iya, ketemu Sana naga ya. juga. Ditunggu kabarnya coy. Iya. Nah ini
Bung Ari ini terima kasih udah datang Thank you dan banget, sudah menyempatkan diri kesibukan lagi nyiapin sesuatu ya. Udah boleh ceritain belum, Bung? Boleh lah. Apa, Saya lagi ngelanjutin seriesnya teman-teman Nurut Apa Kata Mama. Nurut Apa Kata Mama. Yes, dilanjutin. Ini Kemarin season 3 1 Aco, season 2 Ardit. 3 saya yang megang. Season 2 dia main nih. Season 2 kau main kok? Iya. Main. Season 3 lagi loh. Iya boleh. Iya, Bang. Karaktermu dulu apa ya? Apa? Jadi apa? Jadi karyawannya Bang Arif. Oh, dan saya cek. Tapi gue pergi kabur, nggak mau jualan di situ lagi, ribet gitu. Lah, berarti nggak bisa dipakai. Udah kabur. Sorry nih, siapa suruh kau kabur? Bukannya tabah gitu. Gak apa-apa, datang lagi aja. Enggak apa-apa. Enggak, udah sakit hati kalau ditinggal kabur gitu, tabah dong. Datang lagi. Tapi dia ini operasi plastik, jadi gua. Saya yang dulu. Kok kamu berubah? Saya operasi plastik. Langsung orang nonton episode selanjutnya, dia tabrakan gak ya? Gitu, jatuh ke jurang. Aduh, lagi nyiapin itu ya? Nyiapin tuh. Nurut Apa Kata Mama. Kapan mulai syuting? Ini sekarang lagi survei-survei untuk lokasi. Tempat. Mei lah. Okay. Mei akhir kalau gak salah. Kalau dari stand up sendiri, ada rencana apa mau bikin spesial? Sebenarnya tahun ini saya tuh ada kepikiran pengen bikin spesial. Tapi lihat possibility-nya di akhir tahun dulu. Okay. Ada apa tidak. Stand up fest dulu lah, stand up fest. Iya. Selain ini, film ada gak? Film juga belum. Kalau film belum. Tahun ini masih baru masukin beberapa konsep aja ke teman-teman gitu. Yang ngajak. Dan kayaknya lagi banyak ngisi main juga ya daripada main sekali sih kemarin, sekali di Jogja rame-rame sama G juga. Iya, lagi nunggu itu tayang juga sih. Keren sekali Lari. Keren sih. Burung dodok. Ya udah, terima kasih ya Bung Ari ya sudah main podcast thank you banget. Semoga kita nanti bisa ke kampungnya Bung Ari. Saya doakan, amin. Oke. Saya sudah pernah ke Bekasi loh, gantian lah. Iya, lo juga udah pernah. Lo ngapain ke Bekasi? Open mic, kopi topi. Ya udah, thank you bro. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast minggu. Dadah. Thank you.